dijaga oleh Allah sampai kamu ketemu di akhirat nanti. Nah itulah. Nah kalau terhadap ilmu manggul itu kita nggak bisa menjaga, ya nggak dapat janjinya Allah itu. Nah gitulah. Jadi makanya itu yang dimaksud namanya direkso, itu maksudnya jogo, menjaga ilmu yang disampaikan kesampaian oleh penyampai-penyampai atau oleh dari Rasulullah SAW dan selanjutnya sampai tabiin sampai ke Pak Junal Hasan terus sampai kepada kita. Nah, kalau kita bisa menjaga, bisa ngerso, ya, terus kita bisa mengamalkan, kita dijanji oleh Allah, dijaga, direkso oleh Allah sampai kita ketemu dengan Allah nanti. Nah, jadi makanya itu tolong Mas Soleh, ya kalau membuat teks itu supaya dijabarkan satu persatu aja tapi jelas. Nah, jamaah mudeng. Nah, itu dibacakan gitu toh aja pakai buru-buru. Nah, akhirnya jamaah nggak mangkul-mangkul. Ya, cuma sama aja dengan apa namanya mendengarkan cerita-cerita aja. Maka dari itu ya supaya kalau apa namanya tag itu yang ke daerah-daerah itu kalau bisa ya eh, jangan diberi makna dulu, nah, dikosongkan, nah, biar dimaknai masing-masing. Kadang yang ikut daerah sendiri itu nggak mudeng, nah, ikut daerah tapi nggak mudeng. Begitu sampai di kelompok-kelompok di desa-desa penjelasannya itu ya sepintas itu aja sehingga orang nggak mudeng. Gitu. Ya, selama ini seperti itu, ya kan? Seperti apa namanya itu di atas dunia itu yang ada sialnya 4. Itu sampai sekarang loh jamaah banyak yang ngerti, ya kan? Yang ada sialnya itu ada 4. Tempat kendaraan istri tetangga, ya kan? Kalau mau beristri istikharah, mau bikin rumah istikharah, mau beli kendaraan istikharah. Lah tetangga itu ikut tempat. Nah, gitu loh Pak Junasan terangkan seperti itu. Nah, anak dan harta tidak ada, harta sial, anak yang sial nggak ada. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, anak dan harta itu fitnah, cobaan. Nah, bisa nggak memanfaatkan, bisa nggak kamu mengendalikan, itu cobaan. Nah, tapi kalau yang sial, maksud sempit di dalam hadis itu maksudnya sial. Nah, jadi kita yang di atas dunia itu yang ada sial yang 4 tempat, kendaraan, istri, tetangga. Ya, yang disolati 3. Nah, sholat istikharah mau beristri, sholat istikharah mau beli kendaraan, istikharah mau bikin rumah. Nah itu jamaah banyak yang nggak ngerti itu. Sudah saya cek kemana-mana ternyata ya itu. Nah, ya pernah sehat ya, kadang ya teriak-teriak tapi nggak ngerti maksudnya. Nah, jadi sholatnya 3 kita yang di istikharah. Nah, Pak Junasan nerangkan, nek awakmu, nah, kalau kamu dulu dapatnya ini belinya kendaraan, buatnya rumah, nah, terus kamu apa namanya beli kendaraan, mau beristri, kamu nggak istikharah karena belum punya ilmu, atau kamu belum ngaji. Nah, sekarang sudah terjadi, yaitu kamu minta kepada Allah dengan memaksa, jaluk karo makso. Karena apa? Allah itu maha dipaksa dan Allah maha memaksa. Minta kepada Allah dengan memaksa. Bunyinya, ya Allah, berikanlah tempat ini. Nah, kalau kita mau bikin tempat. Ya Allah, berikanlah istri saya ini. Nah, baik untuk kehidupan saya dan untuk akhirat saya. Nah, oh, rumah, tempat. Ya Allah, berikanlah tempat ini atau rumah ini. Nah, itu tetangga tadi ikut tercakup sudah. Nah, nggak ada sholat istikharah untuk tetangga, nggak ada. Nah, jadi tempat ini baik untuk keluarga saya, untuk kehidupan saya dan untuk akhirat saya. Jaluk karo maksa itu seperti itu. Nah, jadi maka itu ya itu supaya dijabarkan kepada jemaah satu-satu.
Satu gitu aja, tapi jelas. Karena apa? Pak Haji Hasan dulu mengatakan mangkul iku kudu paham. Nek gak paham podo ambek wong-wong kuwi. Nah, itu. Nah, jadi mangkul harus paham. Satu-satu aja, dua-dua itu aja. Nah, dibeyuk no kabeh dianukan semua. Nah, jamaah nggak paham-paham nanti. Ada satu-satu dia diperjelas. Jadi bulan ini mangkul bab ini. Oh, itu bab riba, bab apa namanya, apa namanya sejarah-sejarah anunya Quran hadis ini. Gitu. Ada. Jadi nggak bingung jamaah. Ya. Karena apa? Karena selama ini orang-orang yang dipengaruhi oleh orang-orang yang nggak genah-genah belarah itu karena apa? Karena kita sendiri nggak paham. Nah, yang bisa menjelaskan nggak berani menjelaskan, wedi, takut. Pak Jonas mengatakan wani krono bener. Nah, gitu lah. Nah, jadi ini alimu kabi kalimatin, kalimat yang sudah sampai kesampaian itu amal soleh, tegaskan. Jangan takut dengan orang-orang yang belarah-belarah itu, ya kan? Nah, soalnya alhamdulillah jazakallahu ini perjuangan, ya. Intan suruha yang surukum wa yusabbit akadamakum. Nah, nah, kalau kita netepi las nemen-nemeni pasti ditolong Allah, pasti Allah yang mengatakan menolong itu Allah kok. Nah, gitu loh. Kok insya Allah. Kalau insya Allah antara kita dengan mbah kita, mbah nanti sore saya ke sini, insya Allah. Nah, itu. Tapi kalau Allah pasti, itulah. Jadi intan suluha yang suruhku wa isabit akadamakum jangan dimaknai dengan makna lugot terus. Jamaah nggak paham-paham nanti itu. Nah, jadi Pak Jonathan dulu nerangkan, nek awakmu netepi terus nemen-nemeni pasti ditulung Allah. Pasti, Allah janji kok. Nah, pasti ditulung Allah. Seperti tadi ya intal suluha yang surku wa syabit akadamakum. Kalau kamu netepi terus mempersungguh pasti ditulung Allah. Nah, sama dengan tadi ya gulam ini u'alimuka ya di kalimatin pasti ditolong Allah. Nah, itu ya. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Salam-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.